Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis data dan teknik pengumpulan data dan beberapa istilah yang perlu diketahui di mata kuliah statistika. Yang pertama adalah unit statistika. Itu adalah objek atau orang yang akan diteliti, atau orang yang akan disurvei, atau yang akan didata. Apakah harus orang? Tidak, bisa objek yang lainnya, bisa tanaman, bisa hewan, bahkan bisa bukan makhluk hidup, sesuai objek yang akan diteliti di bidangnya masing-masing. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah suatu karakteristik dari objek yang nilainya untuk setiap objek bervariasi dan bisa diobservasi atau dibilang atau diukur. Karakteristik ini dapat berupa data diskrit atau data kontinu. Data diskrit itu diperoleh dari observasi atau membilang, sedangkan data kontinu diperoleh dari mengukur. Jenis data. Data statistik adalah suatu keterangan yang berbentuk kualitatif atau kuantitatif yang merupakan hasil observasi, pembilangan atau pengukuran dari suatu variabel. Umumnya kalau dalam bentuk kualitatif itu biasanya dalam bentuk kalimat contohnya baik, cukup baik, puas, cukup puas, sangat puas, dan seterusnya. Kalau kuantitatif itu biasanya dalam bentuk-bentuk angka. Nah, data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contoh jenis pekerjaan, status material, tingkat kepuasan kerja. Data kualitatif ini masuk pada data nominal dan data ordinal. Sedangkan data kuantitatif itu merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka, contohnya lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan, dan seterusnya. Data kualitatif ini masuk pada data kardinal, bisa data interval, bisa data rasio. Data nominal itu bisa diperoleh dengan cara pengamatan. Jika data numerik berarti masuk kualitatif, maka bilangan yang digunakan berupa diskrit dan tidak mengenal urutan. Cirinya posisinya setara. Contohnya jenis kelamin. Ini ada laki-laki, perempuan. Ini setara. Agama. Ada beberapa jenis agama itu juga posisinya setara, tidak harus urut. Oh, ini yang pertama, kedua, status sosial juga sama, jenis pekerjaan juga sama. Ini masuknya pada data nominal. Selanjutnya data ordinal. Ini diperoleh dengan cara pengamatan atau angket bisa juga. Jika data numerik, maka bilangan yang digunakan berupa diskrit dan mengenal urutan menurut kualitas atributnya. Cirinya data ordinal, posisi data tidak setara. Contohnya kepuasan kerja, motivasi, karena kan motivasinya sedang, tinggi, sangat tinggi, atau kurang, sangat kurang. Nah, itu kan pasti ada posisi urutannya. Catatan, pada kedua data ini itu tidak bisa dilakukan operasi matematika, tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikurang, dikali maupun dibagi. Selanjutnya ada data kardinal. Data ini diperoleh dengan cara membilang atau menghitung. Data berbentuk kuantitatif, bilangan diskrit,
data hasil membilang selalu bulat. Contoh jumlah buku, jumlah kursi ini kan selalu bulat. Jumlah buku 3, 4, 5, 60, 70 bulat. Jumlah kursi juga sama. Data interval diperoleh dari hasil mengukur suatu variabel. Data kontinu dan masuk pada data kontinu dan mengenal urutan. Pada skala interval tidak memiliki nol mutlak. Contohnya temperatur yang diukur berdasarkan Celsius atau Fahrenheit. Nah, ini kan biasanya ada suhu udara 0, berarti kan bukan 0 mutlak. Karena 0 juga ada suhunya. Sedangkan data rasio, ini ada perbedaan antara data rasio dengan data interval. Nanti dibahas setelah ini. Data rasio diperoleh dari hasil mengukur suatu variabel. Data ini tergolong pada data kontinu. Data rasio ini memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya massa benda, berat benda. Berarti kalau beratnya 0 berarti tidak memiliki berat. Beda dengan interval tadi. Perbedaan data interval dan rasio pada nilai 0 mutlaknya. Data rasio memiliki nilai 0 mutlak, artinya jika responden memiliki nilai 0 berarti tidak memiliki substansi sama sekali. Ini untuk rasio. Data interval tidak memiliki nilai 0 mutlak, oleh karena itu tidak cocok apabila hasil pengukuran interval digolongkan sebagai rasio. Tidak benar mengatakan bahwa 60 Celcius itu sebenarnya 2 kali lipat dari suhu 30 Celcius. Nah, ini tidak benar. Ini karena dia masuk pada interval. Seperti itu. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi itu adalah sekumpulan karakteristik dari orang atau binatang orang atau objek yang akan diteliti, yang akan diobservasi. Namun dalam suatu kondisi kita tidak bisa melakukan penelitian pada seluruh populasi. Misalnya kita ingin wawancara kepada seluruh populasi. Jadi kita butuh sampel. Sampel itu apa? Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang sengaja dipilih secara representatif untuk mewakili dari populasi. Misalnya ada penelitian seperti ini. Jika ada mahasiswa ingin melakukan penelitian mengenai minat mahasiswa kuliah di Unisnu Jepara misalnya, berarti populasinya adalah seluruh mahasiswa baru atau yang tahun terakhir ini, itu kita pengen melakukan penelitian, itu populasinya. Kalau misalnya kita alatnya, teknik pengumpulan datanya membutuhkan angket, wawancara misalkan, terus dokumentasi. Nah, apakah kalau wawancara, apakah kita bisa mewawancara semua mahasiswa baru? Walaupun bisa, kita pasti terbatas oleh waktu dan dana. Lupa nanti malah nggak jadi-jadi lulus kalau kita melakukan skripsi. Pak, ini sudah melakukan ke 1000 mahasiswa tapi ada 20 yang jarang berangkat. Nah, malah tidak jadi. Makanya kita butuh sampel. Pemilihan sampel juga tidak boleh acak. Maaf, pemilihan sampel ini juga ada tekniknya. Tidak boleh, oh saya ini mumpung ngajar di program studi teknik sipil misalkan, prodi teknik sipil. Jadi saya sampelnya teknik sipil saja, ya tidak bisa. Jadi ada teknik sampling sendiri, nanti di akhir materi nanti ada. Jadi setidaknya pemilihan sampel harus baik dan benar. Contohnya mewakili dari seluruh prodi yang ada karena populasinya adalah seluruh mahasiswa baru. Misalnya dari Fakultas Saintek ada prodi budidaya perairan, ada teknik informatika, sistem informasi, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, desain komunikasi visual, terus desain produk, masih ada prodi ekonomi, misalkan ada
fakultas ekonomi, ada prodi manajemen, dan seterusnya. Fakultas tarbiyah juga sama dan banyak. Jadi setidaknya sampel itu bisa mewakili dari seluruh populasi. Teknik sampling yang bisa digunakan bisa sampling acak, simple random sampling, systematic sampling, atau sampling berstrata. Biasanya berstrata atau bertahap ini biasanya kalau seseorang ingin melakukan pengamatan pada siswa, biasanya kan dipilih ada kelompok siswa dengan kategori kemampuan rendah, sedang, tinggi, itu juga masuk ke berstrata. Kalau sampling acak, yuk kita random acak. Bisa sampling bertahap, bisa sampling cluster, bisa sampling kuota. Ini beberapa teknik sampling yang bisa digunakan. Teknik pengumpulan data. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu bisa didapat dari observasi, perhitungan, pengukuran. Observasi bisa pengamatan langsung, bisa wawancara, bisa kuesioner, bisa juga dengan perhitungan. Misalnya, tadi contoh peletakan beton, bisa pengukuran, bisa dengan tes. Misalnya saya ingin mencari hasil belajar matematika, bisa melihat dengan pengukuran. Saya beri soal. Lupa kalau soal berarti alatnya apa? Lembar soal. Kalau pengamatan langsung, lembar pengamatan, lembar observasi. Jadi pengamatan itu harus diketahui. Oh, yang ingin diamati apa saja? Harus di list, ditulis. Jadi tidak boleh ngawur. Wawancara juga sama. Tadi kuesioner pun sama. Harus dibuat lembar kuesioner. Jadi yang diisi apa? Itu jelas. Sedangkan data sekunder itu biasanya data yang sudah ada, misalnya data yang ada di BPJS, di Bank Indonesia, atau Bank Dunia, dan seterusnya. Jadi kita tinggal ngambil data-data yang sudah data yang sudah ada. Sekian untuk video kali ini. Semoga materi yang sedikit ini bisa ada manfaatnya. Terima kasih. Jika ada informasi yang salah atau informasi yang kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.